Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Alfian dari kelas IT 4402. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas besar jaringan komputer saya. Langsung saja kita mulai. Di sini untuk topologi yang digunakan ada 2 host dan 4 router beserta 2 bandwidth ya, 1 Mbps dan 500 kbps. Dan kemudian di sini ada goals dan penilaian yang dilakukan. Ada 3 CLO yang akan kita bahas nanti satu persatu. Oke, kemudian di sini kita akan membahas dari CLO pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel subnetting saya. Di sini saya menggunakan 8 network dikarenakan dalam topologi tadi terdapat 8 network ya, bisa dilihat di sini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kemudian satu networknya itu dia menjembatani atau menghubungkan antara 2 host, maka needs-nya itu yaitu 2. Kemudian setelah itu menentukan alokasinya, di sini bisa menggunakan rumus sebenarnya needs plus 2 yaitu 4, cuman untuk memudahkan nanti di network ID-nya saya menggunakan 256, toh juga ini juga lebih dari 4, maka cukup. Kemudian saya memulainya dari 192, 168, dan 31. 31 ini merupakan NIM terakhir dari saya. Setelah itu satu blok ini dia akan dialokasikan penuh untuk si network tersebut. Di sini network ID-nya kita mulai dari 0, maka untuk broadcast-nya itu yang terakhir ya. Jadi 0 ditambah 256 maka 255. Setelah itu host range-nya tinggal mengikuti dari 1 sampai 254. Begitu juga seterusnya sampai ke bawah. Di sini saya menggunakan prefix 24 dikarenakan alokasinya yaitu 256, yang mana 256 itu 2 pangkat 8 dan prefix itu 32 dikurangi 8 yaitu 24. Dan subnet masknya tentunya berdasarkan 24 ini ada 255, 255, 255, dan 0. Kemudian setelah itu kita akan membuat topologi jaringannya seperti ini. Nanti kita akan cuplik bersama per CLO nanti ya. Oke, di sini kita akan implementasi pada mininet. Kita langsung saja ke Ubuntu-nya. Di sini kita akan mengimport seperti mininet.net dan CLI dan lain sebagainya seperti ini. Dan juga kita akan masuk ke main-nya. Kita set seperti mininet link-nya itu menggunakan TCL link, kemudian value-nya 0, dan lain sebagainya seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan 2 host karena tadi ada 2 host dan 4 router R1 sampai R4, dan juga 2 bandwidth 1 Mbps dan juga 500 kbps. Setelah itu kita akan menambahkan linknya atau kabel ya, antar router atau host antar router. Misalkan kita ambil contoh di sini R1 dan R3, dia menggunakan interface yaitu ETH0 untuk R1 dan R3 ETH1 juga untuk R3. Dan dia menggunakan bandwidth yang kedua yaitu 500 kbps, bisa dilihat di sini. Ini ETH1, R1 dan R3 ya. Ini R3 juga menggunakan ETH1. Dan ini berlaku pada semua kabel-kabel tadi atau networknya ya. Setelah itu kita akan membuat topologinya mulai network ini. Ini langkah pertama kita akan mengkonfig routernya dulu. Di sini IP forward merupakan kernel yang ada di Linux ya, variabel kernel yang ada di Linux. Dan ini IP forwardnya kita enablekan supaya menandakan bahwa ini itu router 1 sampai 4. Kemudian setelah itu kita akan memasukkan host ini dari host 1 ya. Kita memasukkan IP, memasukkan IP pada host 1 dengan menggunakan ini kan ada ETH0 dan ETH1, kemudian dimasukkan 31,2, 32,2 dengan net mask-nya sebagai berikut. Bisa dilihat di sini.
Ini ada 31,2 dan 32,2. Dan juga pada router juga pun sama seperti itu, ada ETH 0, 1, 2, misalkan R1 ini. Ini sudah tinggal kita masukkan ke sini. Ini berlaku kepada semuanya. Setelah itu kita langsung saja implementasi pada terminalnya. Oke, yang pertama kita masuk pada super user. Setelah itu kita tinggal memanggil filenya tadi. Di sini saya menamakannya iksan.clo1, kita panggil. Oke, di sini sudah terlihat bahwa ada 2 host dan 4 router ya. Kita coba tes ping dari H1 ping ke R1. Oke, dia berhasil. Kemudian dari H1 ke R2, dia juga berhasil. Kemudian dari H2, ping R3. Oke, dia juga berhasil. Kemudian ke H2 ke R4, dia juga berhasil. Namun di sini ada yang masih belum terkoneksi, seperti misalkan H1 ke H2, dia salah komen, H1 ping H2 unreachable, kemudian ke R3 dia juga unreachable juga, ke R4 dia juga unreachable, kemudian H2 pun juga begitu, H2 ping H1. Kemudian dia masih juga unreachable, ke R1 juga masih unreachable. Kita ping all supaya melihat paketnya. Oke, di sini yang baru terkoneksi, baru seperti ini, baru 6/30. Ini dikarenakan kita belum melakukan mekanisme routing ya, yang mana bahwa di sini dia hanya bisa ping dalam satu network saja, misalkan dari host A ini hanya bisa ke sini satu network doang, ini juga ke sini R1, begitu sebaliknya. Maka tadi mengapa unreachable, karena misalkan dari host 1 ke R3 dia kan melewati 2 network, jadi belum ada mekanismenya routing, jadi belum tersambung. Oke, kita akan lanjut ke mekanisme routing. Pada mekanisme routing kali ini kita akan langsung membahas ke soalnya saja. Di sini saya membedakan 2 file ya. Ini yang pertama ini ya seperti CO1 tadi dengan tambahan mekanisme routing mulai dari sini, routing ini. Oke, di sini kita pertama membuat mendefine IP role ya. Ini menjadi 2 tabel dikarenakan kenapa? Karena di sini ada 2 interface yang mana kita bagi menjadi tabel 1 dan tabel 2. Kemudian setelah itu kita mendefine bahwa si IP ini 31,0 ini dia menggunakan interface ETH1 dengan scope link tabelnya 1. Kemudian setelah itu ada add default via ini, dia merupakan next job-nya dari si 31,0 tadi. Jadi dia misalkan dia tuh next job-nya itu kemana gitu, kayak lompatannya kemana, dia itu ke si 31,1. Nah, sini berarti kalau dengan IP ini dia akan next job-nya ke sini. Begitu juga yang tabel 2, yaitu yang ada di 3,2 dengan next job-nya 32,1 di sini. Kemudian setelah itu kita menentukan IP route default scope globalnya, scope global network. Di sini tuh misalkan H1 mau ping ke host 2 ini, dia lewatnya ke atas atau ke bawah. Dan di sini saya define ke 31,1, maka dia akan ke sini. Kemudian mekanisme ini pun juga sama pada host 2. Kemudian routing pada router itu berbeda dengan host. Pada router ini kita tinggal menambahkan network mana yang belum tersambung pada router tersebut. Misalkan R1 ini yang baru tersambung ada 1, 2, dan 3. Yang belum berarti 1, 2, 3, 4, dan 5.
Maka tadi itu kita define semua di sini. Dan misalkan ini 33,0 ini itu di sini dia belum terhubung dengan R1, maka dia menghubungkan dengan ini. Gateway itu gateway, yang mana itu seperti gerbang. Jadi kalau misalkan dia mau ke IP 33,0, dia harus melewati gerbangnya yaitu 35,2. Jadi kalau R1 mau ke sini, dia harus melewati 35,22 lewat interface-nya si R3 ini, interface ETH1. Begitu juga pada routing semuanya. Selanjutnya kita akan implementasi. Kita exit. Setelah itu kita panggil Iksan ini. Oke, kita tes ping seperti tadi. Dia sudah nyambung, kemudian ke router-routernya. Sudah nyambung juga. Nyambung juga. Oke. Untuk H1 semuanya menyambung, sekarang kebalikannya H2 ping H1. Dia nyambung. Kemudian ke R1 dia sudah nyambung lagi. Sekarang ke R4. Dan langkah terakhir yaitu ping all. Oke, di sini sekarang sudah nyambung ya semuanya sampai nol drop, pakainya sudah terkirim semuanya, jadi topologi ini sudah saling berkaitan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu dalam JLO3 yaitu kita akan membuktikan bahwa protokol apa yang digunakan dalam jaringan kita, apakah benar TCP atau SIMP. Kita akan buktikan. Oh iya, sebenarnya tadi ada traceroute. Sorry, dalam JLO2 tadi ada traceroute dulu. Kita bisa traceroute dari H1, traceroute H2. Oh, ada tipe ya. Satu trace H2. Oke, kalau misalkan 1 ke H2 dia akan melewati si 31, 35, 33 ini. Bisa dilihat di sini. 31, 35, 33. Itu juga sebaliknya. Trace. 1. Dia melewati 34, 37, 31. Dia akan melewati 34, 37, 31 di sini. Oke, sekarang kita akan melanjutkan yang tadi. Mengenai protokol apa yang digunakan, kita langsung saja bahas pada code-nya di sini ya. Sini kita akan memanggil extern dulu. Ada H1. Ini merupakan seperti CMT-nya si H1 sendiri gitu. Lalu kita akan menggunakan TCP dump, write nama filenya atau Iksan dengan count-nya 100. Kita akan capture 100 paket. Oke, ini sekarang dia sudah listening. Maka dari itu kita kembali lagi ke sini, kita menggunakan iPerf. Mengapa iPerf? Karena misalkan kalau ping dia based on-nya protokol ICMP ya. Kalau si iPerf dia TCP. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah muncul, maka kita bisa buka tab baru. Kemudian kita ketikkan wireshark migrate to bus .bcap. Ini dia. Ini sudah kelihatan protokolnya itu ada TCP semua, maka sudah terbukti bahwa protokolnya TCP. Dengan jaringannya sudah ada ya di sini. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.